Kita lanjutkan dengan kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-109. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid darin amin. Qurbuka minhu an takuna musyahidan liqurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Ini lanjutan dari yang sebelumnya, cuman lebih dalam lagi pemaknaannya. Qurbu, kedekatan kepada Allah. Qurbuka minhu, qurbuka minhu, dekatmu kepada Allah. Kemarin bicara tentang orang sampai kepada Allah. Sekarang bicara orang dekat kepada Allah. Apa yang dimaksud dekat kepada Allah? Seperti halnya sampai kepada Allah itu bukan Allah bertempat yang jauh lalu kita menempuh jarak lalu kepada Allah, enggak. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Tidak dikatakan Allah terpisah dari alam atau menyatu dengan alam atau nempel. Ada infisol, itisol, enggak ada. Allah yang menciptakan semuanya kemarin. Kemudian grup dekatnya Allah dengan kita itu seperti apa? Yang dimaksud dekat Allah kepada kita ini seperti apa? Dekat ini ada dua. Kedekatan makna yang spesial, makna khusus, orang-orang khusus. Kalau kemarin dapatkan hadis mata qarraba ilayya, mata qarrab, mendekatkan diri kepadaku seorang hamba bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah. Ini kedekatan spesial. Ada kedekatan para kekasih Allah, wali, dia bisa beribadah, beramal baik dan sebagainya, yaitu dianggap sebuah kedekatan. Cuman apa yang dimaksud oleh Ibn Athaillah As-Sakandari kedekatan di sini? Ini kedekatan khusus, ada kedekatan umum. Kedekatan umum ini gini, semua ini kita dekat pada Allah hakikatnya. Allah dekat kepada kita. Siapapun, orang kafir, orang mukmin, Allah dekat kepada dia. Dekat dengan apa? Dekat dengan nikmatnya, dekat dengan karunia-Nya, dekat dengan pertolongannya. Biarpun orang kafir, lihat detak jantungnya pun tetap berjalan rutin untuk memompa darahnya, kedip matanya, hembusan nafasnya, nyenyak tidurnya, lapar dahaganya, kemudian makan dan minum. Itu ada pada orang kafir. Allah sangat dekat. Dikatakan, sampai dikatakan aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sangat dekat sekali. Ini dekat secara umum. Ada dekat khusus pun hamba yang dekat kepada Allah. Kita tidak bicara tentang kekhususan itu, akan tapi bicara dekat yang umum tadi. Nah, semua kita itu dekat kepada Allah dengan rahmatnya. Cuman yang ingin dihadirkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, sisi mana? Sisi kesadaranmu bahwasanya ternyata Allah sangat dekat denganmu. Sisi kesadaranmu bahwasanya Allah sangat dekat kepadamu. Nah, ini kita yang sadar kalau Allah dekat kepada kita. Ini kita sering lupa, sehingga kadang orang diuji oleh Allah dengan satu ujian saja sudah berantakan, seolah-olah Allah nggak pernah punya karunia kepadanya, marah kepada Allah, marah-marah, mencaci nasib. Padahal kalau dia mau merenung, benar Allah sangat dekat kepadanya. Kalau kita merenung, nah ini kita ingin dikirim oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari agar menyadari bahwasanya Allah sangat dekat kepada kita. Menyadarinya ini yang penting, sehingga orang kafir nggak sadar. Ini martabat sadar tinggi sekali, macam-macam martabatnya. Orang kafir nggak sadar. Orang beriman semakin kuat imannya, semakin kuat kesadarannya bahwasanya amat dekat sekali Allah dengan kita. Apa buahnya? Karena Allah sangat dekat kepada kita, maka hampir dia tidak sempat mengeluh kecuali kepada Allah, karena sangat dekat kepadanya. Dalam segala keadaan mengadu kepada Allah, dikit-dikit Allah, itu buahnya nanti. Karena dia merasa bahwasanya
Allah, Allah. Garib. Jadi ahad ini yang perlu kita merasakan bahwasanya Tuhan Allah maha dekat kepada kita, dekat dengan macam-macam karunia, rahmat dan seterusnya, sehingga dia tidak akan mengedipkan mata kecuali bersyukur. Alhamdulillah mataku bisa kedip, ada airnya sehingga bisa kedip, hembusan nafas, nikmat di saat meneku air segar dan seterusnya, bisa nyenyak tidur. Dan ini karena orang istimewa yang semacam ini, sehingga tidak ada baginya kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu penambahan iman, kekuatan iman. Dan semakin dia sering mengadu kepada Allah dan beribadah, bagi orang yang merasa dekat kepada Allah akan sangat mudah, karena dia beriman kepada Allah, mengaku mencintai Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin mendapatkan macam-macam dari Allah. Maka bisa dia sadar bahwasanya Allah dekat dengannya, apa yang terjadi? Dia akan semakin mendekat. Sekarang kita perlu tengok diri kita sendiri. Bagaimana kita dengan Allah? Merasa enggak kalau Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita? Kita tuh sering lupa nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak kita syukuri. Baru kerasa kalau itu nikmat kalau hilang. Sakit gigi seminggu saja seperti dunia kiamat, padahal umur 40 tahun tidak pernah sakit gigi. 7 hari saja sudah berantakan. Kalau dia mengingat berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, di sini menjadikan dia semakin tabah, semakin sabar, sehingga dengan ketabahan dan kesabaran itu sendiri menjadikan yang namanya musibah bukan sebuah musibah. Apalagi kalau dia berpikir tentang karunia yang Allah berikan nanti, imbalan daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia adalah kebaikan nanti di akhirat. Jadi ini katakan bahasanya kedekatanmu kepada Allah yang sesungguhnya itu adalah di saat engkau semakin sadar bahwasanya Allah dekat kepadamu, dekat dengan bermacam-macam tadi karunianya, maka dekat dengan rahmatnya, dekat dengan pertolongannya, maka berarti kamu dekat benar kepada Allah. Wa illa, kalau tidak makna dekat seperti itu, apa lagi? Wa illa di situ kata famin aina anta wujudu qurbihi. Maknanya adalah wa illa fa aina anta min wujudil qurbi. Fa aina anta, maknanya fa aina anta min wujudil qurb. Jadi kalau kamu tidak seperti itu tadi, merasa bahwasanya kamu dekat kepada Allah, apa sih yang kamu pahami tentang kedekatan kepada Allah? Dekat apanya? Kamu bicara tentang dekat tempat, Allah tidak bertempat, Allah tidak memerlukan tempat. Jadi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita agar senantiasa menghadirkan renungan untuk melihat apa yang Allah berikan kepada kita. Ini tanda kedekatan Allah kepada kita, sehingga dikatakan para kekasih Allah itu, lihat, kekasih Allah, ma nadhartu fi syai'in, aku tidak melihat sesuatu illa wa ra'aitullah, kecuali aku melihat Allah. Tidak melihat sesuatu, melihat apapun Allah, Allah, Allah. Ini hamba Allah. Bahkan begitu indahnya karena dia merasa dekat kepada Allah. Di saat diuji dengan penyakit, yang ia pahami adalah Allah sayang kepadaku, Allah sayang kepadaku. Kalau kita sudah sampai kepada maqam ini mah istimewa. Kenapa? Dia menyadari bahwasanya di saat seorang hamba diberi sakit, maka sesungguhnya karena Allah ingin dia merintih, dan Allah senang dengan rintihannya. Karena apa? Allah ingin memberikan pahala yang banyak kepada hamba tersebut. Bahasa sederhananya begini, ini hambaku ini aku sayang, aku tunggu, sholatnya enggak banyak sholat, sedekah juga enggak, tapi dia harus terangkat derajatnya, aku kasih sakit. Ternyata musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu hanya untuk mengangkat dia nanti. Musibah, orang beriman mengangkat derajat. Hanya di dunia saja terasa musibah, pada hakikatnya kalau kita pasrah dan terima, itu akan menjadi pahala di hadapan Allah nanti. Kalau kita merenung, sebetulnya di dunia saja ada loh ya saat kita rela untuk disakiti, padahal sakit, cuman di balik sakit ada harapan. Kita mau disuntik karena pengen sembuh dari demam, ibu-ibu perutnya dirobek karena ada harapan lahir seorang bayi. Kan aneh, padahal dirobek, cuman karena harapannya tuh pendek kelihatan, maka mau saja dirobek. Tapi kalau urusan surga, jauh banget surga.
Hayalannya masih jauh. Sehingga dia diberi penyakit itu langsung, ya Allah, kenapa aku sakit begini ya Allah. Padahal di saat dia diuji oleh Allah dengan sakit, kemudian dia sadar tadi bahwasanya dia dekat kepada Allah, dia menyadari bahwasanya ini adalah karena Allah ingin memberikan pahalaku yang banyak nanti. Dan memang kita tidak boleh minta sakit. Jangan sok ya, mentang-mentang kita dengar orang sakit pahalanya gede, orang dapat musibah pangkatnya tinggi, Anda minta, saya pengen sakit ya Allah. Nah, kita diminta oleh Allah untuk baik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan sok ngomong yang nggak baik ya. Nabi Yusuf itu ngomong, penjara lebih aku senangi. Gara-gara ngomong gitu, masuk penjara loh ya, Nabi loh dia. Coba ngomong yang lain kan aman. Nabi Yusuf kan sijinu sijin, penjara lebih aku sukai, masuk penjara. Makanya kalau ngomong ibu yang baik deh. Kalau sedang ngomong nggak baik, tandanya marah kepada Allah. Lagi diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kekurangan, langsung serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka itu hakikat kedekatan kita kepada Allah. Ingat, kedekatan kita kepada Allah yang sesungguhnya adalah kesadaran kita kalau Allah itu dekat kepada kita. Sehingga munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan kepada Allah, ya ilahi ma akrabaka minni wa ma ab'adani anka. Ya Allah, alangkah dekatnya engkau kepadaku dan alangkah jauhnya aku darimu ya Allah. Allah mah dekat kepada kita dengan karunia-Nya. Kita yang sering lupa kepada Allah. Bahkan lupanya kita pun dengan karunia Allah. Dikasih duit dulu masih pakai sepeda, rajin ngaji itu. Pakai motor agak renggang. Giliran punya mobil jarang kelihatan nih, nasib buruk tuh orang. Ini juga kritik mumpung ini yang masih jomblo nih. Dulu sebelum nikah rajin ngaji. Setelah nikah malah nggak pernah ngaji. Ini musibah, berarti pernikahan jadi fitnah ini. Makanya yang jomblo-jomblo mau nikah setelah nikah harus makin rajin mengajinya. Sebab sudah mendapatkan nikmat Allah, dapat pasangan. Dulu mah sendiri, sekarang ada kawan. Semakin mendapatkan nikmat, semestinya semakin dia istiqomah, semakin dekat kepada Allah. Karena dia sadar bahasanya apa? Allah sungguh maha dekat kepada kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran bahwasanya Allah dekat kepada kita dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, sehingga dalam keadaan apapun kita selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sering mengadu kepada Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang sukses di dunia dan sukses di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Ini saja yang mau ditanyakan. Silakan, wallahu a'lam bissawab.